Halo, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosefin Oktavia Wulandari. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 18620050032 di Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Pada kesempatan yang baik ini, di dalam video ini di mana saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester 5 saya dalam mata kuliah Manajemen PAUD yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Randa Hajah Suhartiningsih MPT. Dalam mata kuliah Manajemen PAUD ini, saya akan menyampaikan resume materi yang telah ditentukan. Mari kita simak materinya. Prinsip manajemen PAUD. Manajemen PAUD biasanya dilakukan oleh kepala sekolah atau disebut pengelola PAUD. Ada 4 prinsip yang harus dijalankan agar manajemen yang dipimpinnya berjalan dengan berfungsi dengan sebaiknya dan selayaknya. Di antaranya yaitu prinsipnya 1. Komitmen dan ketegasan. Komitmen ditujukan kepada kesanggupan kepala sekolah dalam memajukan lembaganya. Kemudian yang kedua, profesionalisme. Profesionalitas berkaitan dengan kedisiplinan, menjalankan lembaga sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Kemudian yang ketiga, komunikasi dan koordinasi. Dalam sebuah lembaga PAUD pasti melibatkan banyak komponen sumber daya manusia. Tugas kepala PAUD atau kepala sekolah adalah mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan program yang sedang berjalan sehingga program terlaksana sesuai harapan dengan hasil yang efektif dan efisien. Kemudian yang keempat yaitu kompetisi. Dengan adanya iklim kompetisi yang sehat dengan cara pemberian hadiah atau penghargaan bagi guru yang berprestasi di bidang tertentu, kemudian pernah menjurnali lomba pembuatan apa tingkat profesi misalnya, maka guru tersebut harus mendapatkan penghargaan dari sekolah. Tujuan manajemen PAUD. Manajemen PAUD bertujuan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kunci keberhasilan manajemen sekolah PAUD dilihat dari 2 hal tersebut. Fungsi perencanaan dalam manajemen PAUD. Dengan adanya manajemen PAUD akan mempermudah bagi pengelola atau kepala sekolah, kepala PAUD untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Perencanaan ini akan membuat program berjalan matang dan tepat waktu. Kemudian fungsi pengorganisasian selain perencanaan yang matang, hal yang tidak kalah penting dalam keberhasilan program PAUD adalah pengorganisasian. Bagilah tugas secara profesional sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing sumber daya individu yang ada. Dengan adanya manajemen PAUD, pengorganisasian akan dapat dilakukan dengan mudah karena komponen-komponen PAUD yang ada di dalamnya terdapat sumber daya dapat bekerja bersama-sama membentuk sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kemudian, ketiga, fungsi kepemimpinan atau pergerakan. Seorang pengelola PAUD tidak boleh disibukkan dengan pekerjaan internal lembaga yang dipimpinnya. Ia harus melihat keluar mencari ide dan inspirasi baru agar PAUD yang dipimpinnya bisa maju dan berkembang. Kemudian fungsi pengawasan. Dengan adanya manajemen PAUD, pengawasan akan menjadi lebih mudah karena pengelolaan PAUD akan membagi pekerjaan tersebut terhadap individu-individu yang terlibat guna mencapai tujuan. Sebuah rencana program harus diawasi, dikontrol, atau disupervisi yang tujuannya bukan untuk menilai baik atau buruk, akan tetapi seorang kepala sekolah harus memberikan motivasi, arahan dalam lembaga mengoptimalkan lagi hasil kerja yang dicapai para individu. Kemudian, adapun tugas kepala sekolah dan guru dalam manajemen, kepala sekolah sebagai manajer memiliki peran dan fungsi strategi karena keberhasilan lembaga yang dipimpinnya tergantung pada metode pemilihan strategi dan kebijakan pelaksanaan yang telah ditetapkan terkait dengan penataan pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh lembaga PAUD. Nah, kepala sekolah sedikitnya harus mempunyai fungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Nah, kepala sekolah sebagai manajer memiliki peran dan fungsi strategi karena keberhasilan lembaga yang dipimpinnya tergantung pada metode pemilihan strategi dan kebijakan pelaksanaan yang telah ditetapkan terkait dengan penataan pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh lembaga PAUD tersebut. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.